Halo semuanya, balik lagi sama gue Decibet. Di channel ini gue akan ngebahas nih apapun yang baru aja gue baca. Entah itu baca berita, baca buku, baca jurnal, dan lain-lain. Jadi ya, kalau lu suka sama hal-hal itu, langsung aja klik subrek ya di bawah. So, kali ini gue mau ngebahas sebuah fenomena yang cukup aneh ya di Cina. Karena tiba-tiba juga nih, gue temuin nih di beranda gue sehingga tuh gue langsung baca-baca tentang hal ini. Nah, di Cina itu lagi ada tren di mana orang bayar buat pura-pura kerja. Ya, betul, buat pura-pura kerja doang, bukan kerja beneran anjir. So, kira-kira fenomena ini kenapa bisa terjadi? Langsung aja kita mulai videonya, guys. Oke, mungkin kalau ngomongin soal kerjaan, gue yakin lu semua udah paham lah ya sistemnya. Dimana kita tuh menukarkan waktu dan tenaga kita dengan uang yang sudah disetujui secara bersama. Tapi gimana kalau gue bilang ke lu, di suatu negara di luar sana, ada sekumpulan anak muda yang justru ngebayar pakai duit mereka buat pura-pura punya pekerjaan. Ya, lu nggak salah denger anjir. Mereka bayar sewa buat duduk di kantor palsu. Ngabisin waktu dari jam 9 sampai jam 5 sore tanpa digaji sepeser pun. Goks gak tuh anjir? Nah, fenomena ini itu lagi meledak banget di Cina yang disebut dengan tren pretend work atau pura-pura bekerja. Nah, setelah gue baca-baca ya, ternyata fenomena ini tuh aslinya bermula dari sebuah ketidaksengajaan nih yang cukup aneh sih menurut gue. Jadi ada sebuah cowok nih yang bernama Chen Yingen. Nah, yang kebetulan punya ruang kosong nganggur yang nggak pernah kepake gitu. Nah, temennya yang kebetulan sarjana fresh graduate dan juga lagi struggle nyari kerjaan, dia tuh nyeletup tiba-tiba kayak ngasih tahu, mending ya ruangan kosong ini tuh lu jadiin perusahaan bodong yang model bisnisnya adalah nyewain tempat buat pura-pura kerja doang. Harusnya ya reaksi orang normal ketika mendengar jokes itu, ya udah diketawain aja dan langsung dilupain gitu. Tapi Chen ini mikir beda guys. Dia malah ngerasa kalau ide konyol ini sebenarnya masuk akal banget di otak dia. Akhirnya ya dengan modal nekat, dia tuh ngerubah space kosong ini tuh menjadi tempat kerja palsu dengan layout yang bener-bener dibikin persis kayak kantor korporat sungguhan. Lengkap nih dengan sistem cubicle karyawan, ruang meeting, meja resepsionis, sampai studio live streaming. Klien yang mau ngerasain sensasi pura-pura jadi budak korporat ini cukup bayar sekitar 30-50 yuan aja lah sehari. Sekitar kalau dirupiahin 70.000 sampai 100 ribuan. Dan bahkan ada diskon khusus buat fresh graduate. Gila ini. Dan surprisingly ya, dalam waktu 2 bulan doang, bisnis yang tadinya cuma jokes doang ini langsung dibanjiri 30-40 karyawan palsu yang rutin clock in setiap hari. Ternyata ya, tren startup pura-pura ini tuh makin viral di Cina pas para kliennya ini mulai rajin gitu pamer rutinitas ngantor palsu mereka ke media sosial kayak Douyin atau TikTok lah, sama aja kalau di Cina. Namanya Douyin tuh kalau di Cina. Nah, anak-anak muda ini tuh berlomba-lomba ngeflexing kantor palsunya itu. Dan gak butuh waktu lama, kantor-kantor pura-pura ini tuh semacam kayak gini nih langsung bermunculan dan juga menjamur di kota-kota lainnya. Kayak di Shanghai, Chengdu, Beijing, dengan fasilitas yang disediainnya juga nggak macem-macem. Walaupun ya kerjanya palsu atau bohongan, experience ngantornya dibikinin se-imersif mungkin. Mereka itu ngesediain komputer, wifi yang kenceng, printer, free flow kopi, dan juga snack, sampai makan siang gratis. Bahkan untuk menambah tingkat imersifnya, mereka nih, beberapa perusahaan ini maksud gue, secara serius bikin proses onboarding yang lebih ketat dari perusahaan asli ya. Di sini mereka tuh bakalan ngasih ID card buat karyawan, atau bahkan ngadain sesi interview palsu cuma buat apa? Buat have fun doang. Aneh banget ini. Nah, nggak nyampe di situ aja, aturannya juga dibikin jauh lebih strict, layaknya korporat besar ya. Contoh nih, karyawan palsu itu dilarang datang telat. Mereka tuh harus datang dari jam 9 sampai jam 5 sore. Ditambah, jangan ngerokok di kantor, dan juga nggak boleh pacaran ataupun cinlok sesama pengangguran di dalam kantor ini. Tidak lupa, fasilitasnya juga dibagi sesuai tier membership ya. Jadi nih kalau lu bayar paket member mahal, meja lu ini nih bakalan ada komputer, terus juga bisa dipakai itu komputernya. Tapi kalau lu ngambil paket murah, bisa-bisa di meja lu nggak ada komputer atau cubicle doang. Ataupun sekalinya ada, itu cuma layar monitor yang mati, yang fungsinya cuma buat pajangan aja. Atau mungkin cuma buat selfie doang gitu. Nah, melihat keabsurdan ini, gue yakin lu semua punya pertanyaan yang sama gue ya. Ini kenapa anjir? Kenapa ada manusia yang waras di muka bumi ini yang udah nganggur gitu, nggak punya penghasilan, tapi malah rela bayar sewa meja demi ngelakuin hal yang sia-sia? Jawabannya cukup simpel ya, yaitu menjaga gengsi mereka di mata keluarga. Mungkin ya kalau lo lahir di negara Cina itu, lo pasti tahu lah betapa mematikannya ekspektasi dan tuntutan dari orang-orang tua Cina di sana. Di Cina nih punya pekerjaan itu bukan sekedar lu nyari duit doang gitu, tapi
juga soal harga diri keluarga, menjaga validasi sosial, dan juga menjadi bahan flexing mereka buat grup-grup keluarga. Banyak banget anak muda di Cina yang di PHK ataupun susah lagi nyari pekerjaan ngerasa ketakutan kalau harus ngaku nih ke orang tuanya kalau mereka tuh lagi nganggur. Jadi buat menutup aib mereka, mereka tuh lebih memilih pura-pura kerja dan pergi ke kantor palsu ini. Sampainya di sana, tugas mereka tuh cuma satu, ngambil selfie di depan laptop atau di depan tempat kerja mereka, terus dikirim nih ke grup chat keluarga biar orang tua mereka itu lega dan juga berhenti nanya-nanya tentang kerjaan. Tapi di balik semua ini, ternyata ada satu psikologis yang jauh lebih dalam dan ternyata bikin miris setelah gue baca-baca. Nah, para psikologis itu nyebutin kalau kantor palsu ini sebenarnya punya fungsi penyelamat lah untuk mental-mental ataupun kewarasan para anak muda di sana. Nah, di tengah gelombang stres pasca kelulusan dan juga ancaman depresi akibat ditolak wawancara berkali-kali, anak-anak muda ini tuh butuh banget namanya rutinitas ya. Bayangin aja kalau lu tiap hari tuh cuma diem di kamar, terus juga doom scrolling, otak lu itu bakalan cepet banget ngerasa kalau lu tuh adalah sampah masyarakat gitu. Nah, kantor palsu ini ngasih mereka semacam safe space gitu lah buat ngejaga struktur hidup mereka. Ada cerita nih soal cowok umur 30 tahun yang bisnisnya itu tiba-tiba bangkrut total. Alih-alih depresi di rumah, dia milih langganan VIP di kantor palsu ini seharga 500 yuan gitu per bulannya. Di sana dia tuh nggak cuma sekedar ngirim foto bohongan lah ke orang tuanya. Tapi dia tuh beneran pakai fasilitasnya buat belajar ilmu e-commerce gitu atau tentang Tokopedia ataupun Shopee-nya tapi versi Cina. Nah, terus ngebaca buku juga, dan secara ironis, cowok ini tuh malah nemuin lingkungan work-life balance yang jauh lebih sehat daripada yang bisa dia dapetin di kantor sungguhan. Selain itu, sistem kantor palsu ini tuh juga sukses ya nge-exploit celah hukum dan juga birokrasi sistem pendidikan yang benar-benar aneh tuh di Jepang. Kok di Jepang? Di Cina. Contohnya ya kayak kasus cewek umur 2 tahun ini bernama Dani Wu. Dia ini adalah mahasiswi tingkat akhir yang lagi pusing nih karena pihak kampusnya tuh ngasih syarat kalau lu mau dapet ijazah, lu tuh harus magang dulu. Nah, karena persaingan magang di Cina tuh lagi gila-gilanya juga nih, Dani akhirnya tuh memilih jalan pintas nih. Dia itu ngebayar sewa di kantor pura-pura ini, terus ngambil foto interior sebagai barang bukti, terus dapetin cap sertifikat magang. Lalu sisa waktunya seharian dipakai buat nulis novelnya dia lah, dan beneran ngasilin duit dari nulis novelnya itu. Bos dari kantor pura-pura ini bahkan ngaku kalau 40% pelanggan dari orang yang nyewa kantor pura-pura ini adalah fresh graduate modelan Dani yang murni cuma pengen sertifikat magang doang gitu, atau pengen kelihatan punya status karyawan di mata hukum aja. Tentu aja ya, pas tren ini makin gede, operasionalnya tuh udah mulai ke ranah yang abu-abu lah. Lumayan bahaya secara legal. Beberapa penyedia kantor pura-pura ini tuh udah mulai ngiklanin layanannya yang berbau penipuan atau mendekati ke penipuan gitulah. Mereka itu nawarin jasa pemalsuan sertifikat magang yang jelas-jelas ilegal di Cina, sampai nawarin jasa buat ngebayarin asuransi sosial atas nama perusahaan mereka. Supaya si klien ini secara resmi tercatat sebagai warga negara yang punya kerjaan. Terus juga masuk database di pemerintah kalau mereka itu bekerja. Ini sih udah jelas-jelas mutlak ranah fraud ya, atau penipuan hukum lah. Tapi di sisi lain, nggak semua bos kantor palsu ini tuh punya niat jahat. Ada juga nih bos yang beneran peduli nih sama kliennya. Karena dia tahu pelanggan aslinya tuh adalah anak-anak muda pintar yang cuma unlucky aja gitu di pasar kerja yang sekarang. Bahkan ada bos yang kadang tuh ngasih mereka project-project kecil dari perusahaan aslinya mereka. Kalau mereka berhasil closing proyek tersebut, mereka tuh tetap bakal ngebagi profitnya dengan sistem 70-30. Jadi nih, secara nggak langsung, kantor yang tadinya murni cuma buat pura-pura cosplay kerja doang, malah peran-peran bermutasi jadi inkubator bisnis dan juga ngebuka lapangan pekerjaan itu sendiri. Kalau kita narik mundur dan juga ngelihat big picture-nya, fenomena kantor palsu ini tuh sebenarnya adalah sebuah sweet spot lah yang unik banget dari dua pergerakan sosial yang lagi ngelanda anak muda di Cina. Di satu sisi nih ada pergerakan yang namanya lying flat, di mana anak-anak muda milih nyerah total dari persaingan budaya hasil culture 996 ini. Yang mungkin tentang 996 ini akan gue bahas di konten terpisah gitu. Mereka itu milih buat rebahan aja, menolak buat beli rumah, menolak buat menikah, dan juga menolak berpartisipasi jadi budak kapitalisme. Di sisi ekstrim yang jauh lebih parah lagi ada istilah yang namanya adalah bailan, atau membiarkan semuanya membusuk. Di mana mereka tuh bener-bener apatis dan juga nggak peduli lagi sama hidupnya. Nah, kantor palsu ini tuh berdiri di tengah-tengah spektrum ini. Mereka adalah sekelompok anak muda yang sebenarnya menolak gitu buat rebahan. Tapi di saat yang bersamaan mereka juga terus-terusan ditolak dan juga ditendang keluar oleh sistem karena selalu ditolak untuk masuk kerja atau ditolak interview. Mereka ini punya semangat buat kerja, tapi dunianya tuh nggak ngasih ruang. Simpelnya tuh gitu tuh.
Jadi ya kesimpulannya di balik keabsurdan ide ngebayar buat pura-pura kerja, ini adalah sebuah potret tragis tentang gimana generasi muda tuh mati-matian nyari kerja buat bertahan hidup dari ekspektasi sosial orang tua dan juga realita ekonomi yang makin sekarang tuh makin hancur lah. Bisa dibilang ini adalah mekanisme pertahanan diri yang cukup bagus sih menurut gue, sekaligus menyedihkan sih. Di negara barat sana, orang pura-pura kaya dengan nyewa supercar buat nipu orang jualan kelas trading gitu. Tapi di Cina, orang pura-pura kerja murni cuma buat nyelamatin harga diri mereka di depan orang tua dan nyari rutinitas hidup biar nggak gila aja. So ya kesimpulannya buat kalian yang punya teman yang lagi struggle gitu masalah kerjaan karena dia nganggur atau malah nggak dapat kerja atau mungkin kerjanya biasa-biasa aja, jangan pernah menghakimi mereka apalagi ngata-ngatain ya. Karena kita nggak tahu nih di balik hal itu mungkin ada sesuatu yang jauh lebih sedih lagi gitu di dalamnya. Kayak ditolak mulu gitu pas wawancara. Atau orang itu memang lagi nggak beruntung aja gitu, intis ekonomi. Jadi ya tetap saling support aja di kondisi ekonomi yang sekarang guys. Bahkan kalau kalian sanggup, bantulah orang-orang yang struggle itu. Tapi dalam catatan, kalau orang itu pantas dibantu ya. Bukan orang yang ngeselin gitu kalau dibantu. Soalnya mungkin itu aja pembahasan dari gue. Gimana nih pendapat kalian soal fenomena ini? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya guys. See ya!